krusial ya untuk untuk timnas gitu. Jadi mungkin Ketua PSSI Menpora terlalu ini Mas. Gue nggak berekspek dari Persib bakal seperti itu. Nggak ada yang berekspektasi Persija bakal langsung tancap gas gitu. Itu kayaknya nggak ada. Tapi kan Pekan 7 Super League udah berakhir kemarin, ditutup dengan pertandingan atau yang gue bilang pembantaian di Stadion Segiri, yaitu dengan pimpinan klasemen sementara Borneo FC menang telak atas Persija Jakarta 3-1. Ada momen menarik gak di pekan yang kemarin? Pertandingan apa Mas menurut lu yang paling menarik sebelum kita pembahasan inti? Emang ada yang lebih menarik dari Persija aja kayaknya nggak ada. Diobok-obok gitu. Paling nggak ada kali ya. Lu bayangin di pekan pertama tuh ya, ketika kita lagi bahas soal prediksi kan, ada yang seseorang yang mengunggulkan Dewa United bakal juara, tiba-tiba dihajar di lini masa oleh fans Persija yang merasa sudah superior, tiba-tiba sekarang menginjak bumi lagi mereka. Menginjak bumi. Paling enggak turun dulu lah. Membumi. Gimana Di? Sadar kalian. Ngeliatnya gimana Di? Ngeliat apa? Pekan ke-7 Liga 1 Super League. Anomali sih. Maksudnya bukan apa ya. Ada beberapa tim yang Persija menutup match week dengan tragis. Sebelum. Karena ada beberapa momen-momen highlight lain kemarin, kayak Persebaya kartu merahnya tumbas. Iya. Terus Persita yang juga ternyata menang di kandang dan maksudnya ya pekan sebelum jeda internasional ini memang jadi salah satu yang kalau gue bilang paling meriah dalam hal kejutan-kejutan ya. Sepanjang liga musim ini bergulir gitu. Jadi persaingan jadi jadi menarik aja lah. Ada beberapa rem-rem yang diinjak dengan kalahnya beberapa tim. Iya, beberapa tim membumi, sedangkan Borneo nih masih tinggi banget. Iya, Borneo gak kesentuh nih, gak ada istilah. Masih nonggak. Gak ada istilah injak bumi untuk Borneo. Masih nonggak nih Borneo. Masih melayang mereka, ngeri banget ini. Ya karena memang dari pekan 7 kemarin pertandingan di akhir juga cukup meriah ya kan, ditutup dengan pertandingannya Borneo lawan Persija. Minggu depan kita libur dulu pekan 8 karena akan ada persiapan timnas Indonesia. Tapi agak janggal juga mas saya. Kita kan banyaknya pemain timnas sih kan di luar gitu. Tapi Liga 1 divakumin gitu. Sebenarnya waktu itu mau bilang emang pemain Liga Super League yang di timnas ada berapa sih? Iya makanya kan agak aneh ya juga. Kayak Verdong aja masih harus 2 pertandingan lagi. Tapi kalau dihitung-hitung sama di yang lokal. Iya. Oke, Jordi Rido, Brothers ya, Sayuri, Beckham 6, Eliano 7, Beckham, Tom Haye, Eliano dan Klok, Nadeo, Hernando gitu. Sebenarnya agak banyak. Sebenarnya ada beberapa cuman memang kebanyakan mereka nggak ada di posisi inti menurut gue. Pilar iya bukan pilar kayak Joey yang gitu kan semuanya Calvin Verdong, Jay Itzes, Emil Audero kan main di Eropa semua dan mereka masih bisa ada 1 atau 2 pertandingan lagi gitu di Eropa, sedangkan Liga 1 harus libur. Menurut lu gimana mas? Sebenarnya nggak ada urgensinya ya, harus diliburkan lebih cepat. Kan liburnya kan harusnya ketika FIFA match ya. Dan bahkan kalau nggak salah jadwalnya tuh dialihkannya nanti di akhir tahun ya. Yes. Di akhir tahun ketika antara Natal dan menjelang tahun baru, dan itu justru membuat pemain tuh malah jadi makin nggak nyaman ya. Karena kan harusnya mereka libur ada Natal, waktu libur Natal tahun baru malah ada jadwal liga gitu. Dan jadi kalau gue ngeliat ya sangat kurang ideal lah. Jadi Boxing Day mas. Jadi kayak Boxing Day. Iya, sosokan Boxing Day kan enggak. Oh iya kali ya. Mau sparring ntar mau sparring. Oke. Liga Inggris ada Boxing Day. Ayo rame-ramein siapa ayo. Gaskan gitu. Tapi lu gimana? Apa urgensinya terlalu memaksakan kah apa gimana? Mungkin gue melihatnya karena kan 2 pertandingan di kualifikasi ini
krusial ya untuk untuk timnas gitu. Jadi mungkin Ketua PSSI Menpora terlalu jatuh terlalu ini Mas. Terlalu apa namanya? Terlalu nimpa dipikir-pikir Mas. Jadi maksudnya timnas itu butuh butuh periode ibaratnya minggu tenang lah kalau mau ujian tuh. Butuh persiapan lebih gitu, butuh pemantapan lebih untuk menghadapi Saudi dan Irak. Gue sih ngeliatnya mungkin PSSI dalam hal ini memberikan sedikit waktu lah untuk Patrick Kluivert buat meracik segalanya, walaupun kayaknya Alex Pastor juga yang meracik. Iya sebenarnya maksud gue ya itu sih lebih ke waktunya biar lebih maksimal aja lah nanti lawan Saudi dan Irak. Pekan tenang itu tadi ya, walaupun memang kalau kita tadi udah jabarin pemain-pemain pilar timnas juga sebenarnya bukan ada di Liga 1, paling beberapa posisi doang kayak mungkin Lili Pali, Rizky Ridho atau Kambuaya yang sering ngisi starting line up-nya era-era Patrick Kluivert ini. Sisanya kan yang main di Eropa. Ya tadi benar kata kalau gue setuju masih rawan urgensi apa juga gitu sampai diliburin gitu. Ya nggak apa-apa lah, pemain jadi mungkin karena ini liga yang keras gitu kan, pemain jadi terhalang dari cedera Mas itu Mas. Oke, berarti ketika nanti lawan Saudi sama Irak semua ada dalam kondisi aman gitu. Walaupun yang di Eropa gitu nggak tahu ya. Yang di Eropa kan nggak tahu. Kita Messi Lakers aja nggak dipanggil juga kan karena belum dapat klub gitu. Oh iya, ada beberapa yang nggak dipanggil juga. Iya, beberapa nggak dipanggil. Itu kayaknya kita bahas di Gardo Calling nanti ya. Oke. Tapi karena pekan 7 banyak yang menarik. Tadi kita udah bahas pertandingannya aja. Kayaknya kita karena Liga 1 libur, kita coba rekap keseluruhan Liga 1 deh. Ya, gue pengen coba dari tim yang paling on fire selama 7 pekan awal ini. Ya kalau bisa kalau bisa jangan Borneo jawabannya. Iya, terlalu aman Mas gitu Mas. Terlalu udah kita bahas Mas. Terlalu kita bahas Mas. Soalnya ada komen di Instagram tuh ada komen, musim ini berarti temanya Borneo sama Persija. Oren. Oh iya. Ada yang bahas. Iya. Sponsor. Iya. Tapi oke lah, nggak apa-apa Borneo. Tapi kalau bisa ada tambahin satu tim lagi, menurut kalian siapa yang on fire dan sejauh ini cukup konsisten di 7 pekan awal? Lu di PSIM. Selain Borneo berarti. Ya, kita udah pernah bahas sebelumnya. Mungkin di episode sebelumnya gue sama Mas Irawan udah bilang PSIM konsisten bahkan di pertandingan away yang mereka jalani sejauh ini, justru mereka menangkan dari away gitu musim ini. Di kandang justru 2 kali ada imbang dan gak menangnya gitu. Jadi justru kalau dibilang mengejutkan ya mengejutkan, kalau dibilang konsisten cukup konsisten ada di papan atas lah, kalau nggak bisa dibilang papan tengah gitu. Jadi dengan skuad yang dia punya yang didominasi bukan pemain-pemain bintang, mereka tim baru promosi juga ke Super League, ke kasta tertinggi musim ini. Jadi selain Borneo ya PSM juga sejauh ini patut diberi apresiasi lah dengan performa mereka. Iya ya, karena PSM ini menurut gue menarik juga dari pemilihan pemain mereka. Mereka kalau nggak salah sering banget main nggak pakai gelandang-gelandang yang tipe petarung gitu kan. Ya. Mereka lebih pakai gelandang kreatif. Kebanyakannya ada Vidal, ada Valente yang gue mikirnya awal-awal kayaknya bakal nabrak nih 2 pemain gitu perannya. Si Valente sering banget megang bola, Vidal juga sering banget megang bola, dua-duanya. Tapi entah kenapa pelatih PSM nih lebih bisa ngeracik gitu. Semuanya jadi pas aja porsinya. Valente yang biasanya kita tahu terlalu Valente sentris lah ya. Setiap dimanapun dia ada gitu, di PSS Sleman, di Persebaya, di Persik Kediri, itu semua bola ke dia. Semua kreativitas ada di dia. Tapi sekarang di PSM enggak, porsinya lumayan merata terbagi. Ada si Anton juga di kiri, kebagi-bagi di kanan. Kolaborasinya sama Raka Cahyana juga apik menurut gua. Kalau menurut lo siapa Mas tim yang on fire? On fire ya. Ini sebenarnya kan kalau kita ngelihat masih terlalu prematur banget ngelihat tim-tim. Kayak kalau waktu di awal-awal kita ngomongin Persija, gila kayaknya untouchable nih Persija, bakal invincible dan lain sebagainya. Ternyata
terseok-seok dan ya Borneo nggak dimungkiri lah. Kalau dari data ya sempurna gitu. Cuman kan kita ya menghindari pembahasan Borneo karena udah dibahas dan coba cari tim lain. Ya sebenarnya PSIM benar kata Abdi itu juga bukan lebih ke on fire ya. Kalau PSIM tuh gue ngelihatnya lebih ke tim yang mengejutkan mungkin ya. Karena kan di awal kita memprediksi PSIM ini mungkin akan bersaing di papan tengah. Iya. Kalau promosi kan sebenarnya ya situlah ya. Papan tengah terhindar dari degradasi gitu kan. Ternyata di awal musim langsung ngegas karena ya sukses di laga away juga walaupun ya secara permainan nggak terlalu konsisten juga, tapi ya banyak hal yang dilihat positif dari PSIM gitu. Sebenarnya kalau tadi ngomongin PSIM mereka nggak ada gelandang yang bertarung kan sebenarnya ada tuh pemain yang sebenarnya back tapi dijadiin gelandang sih siapa? Ramatso ya? Siapa namanya? Iya kayaknya si Ramatso. Iya Ramatso itu kan sebenarnya dia cukup versatile ya. Dia biasa jadi back tapi berapa kali dijadiin gelandang bertahan gitu dan dia walaupun itu sebenarnya cukup vital tuh perannya dia. Ramatso ya. Walaupun beberapa kali memang kelihatan ini pemain karena sangat dieksploitasi jadi berapa kali kehabisan bensin di pertandingan gitu. Makanya itu tapi perannya dia sebenarnya cukup vital menyeimbangkan lini tengah juga. J Valente di tengah terus Vidal sering main di lebih ke Mezzala, lebih ke melebar gitu kan. Benar, iya. Itu cukup oke juga. Iya ya, karena gue juga kadang ngelihat si Yusaku Yamadera itu di belakang juga kokoh. Cahaya Supriyadi paling mengejutkan menurut gue. Entah kenapa kita ngelihatnya kan maksudnya dia adalah kiper cadangan dan masih muda banget. Ketika tiba-tiba di PSIM yang notabene kita tahu dia tim promosi dan pasti tekanannya cukup besar gitu. Justru dia bisa menunjukkan potensinya lah gitu di situ. Wah, cukup mungkin PSIM musim ini main Moneyball sebetulnya. Gimana tuh? Dengan pemain-pemain yang notabene bukan pemain bintang. Iya. Mungkin nggak banyak kos yang mereka keluarin. Bisa. Raka Cahyana, terus Cahaya Supriyadi dan lain sebagainya bukan ya ada J Valente tapi kan bukan rate market player. Udah bintang ya. Level atas kalau si Valente. Vidal juga levelnya udah atas. Gue pasti bukan yang satu tim 10 atau 8-nya itu pemain bintang gitu. Ya. Untuk katalisator di tengah aja Valente dan itu juga udah cukup lah. Tapi di sekitar itu kan kita banyak pemain-pemain yang sebetulnya ya udah kualitas rata-rata pemain Indonesia. Standar nasional lah ya. Nasional, SNI lah. Iya. Sebenarnya gue juga menariknya si Nermin Haljeta ini. Gue ngelihat dia ini striker yang cukup fluid ya di depan dan bisa nggak cuma jadi finisher, tapi bisa jadi buat pemantul buat teman-temannya, buat jadi kontribusi buat teman-temannya buka kanan ruang kiri, gitu. buat kanan kiri. gerak dan bagus juga tuh si Nermin Haljeta ternyata. Gak tahu ya PSM nih emang jago sebenarnya nyari-nyari striker akhirnya ke tim lain nih kan. Tim lain jago. Gitu. Iya ke tim lainnya jago. Dulu ada Reinildo Elias tuh gue tahu tuh dari PSM. Tapi ya PSM oke lah. Tapi memang kalau Borneo susah ya. Kalau selain Borneo belum ada yang sekonsisten Borneo ya tetap ya. Ya walaupun di awal musim ini ya. Biarpun jadi yang sering kita bahas ya Borneo ini kan ibarat karena Borneo belum belum ketemu tim yang beneran aja dalam tanda beneran kayak Persija gitu. Persija kan kemarin ketemu Borneo ya nggak lagi beneran juga 3 pertandingan nggak menang. Kecuali Persija datang dengan 3 kemenangan beruntun, sama-sama masih clean gitu rekor. Maksudnya yang sama-sama di performa atas juga, gitu ya. Yang enggak sih. Belum kan? Enggak. Ya sebenarnya enggak ngejamin itu juga. Masalahnya kan semua tim sebenarnya ukurannya kan sama ya. Kalau di Super League gitu, ketika kita bicara Persija lagi on fire ya tim jago. Persib walaupun lagi terseok-seok
ketika ketemu Borneo juga ya mereka kekuatannya patut diperhitungkan juga. Nah, maksudnya itu belum ketemu Persib aja mereka atau belum ketemu Persebaya aja mereka gitu. Ya sayangnya memang di Liga di Super League benar kata Mas Irawan lagi belum ada yang punya performa kayak Borneo sih menurut gua. Sekonsisten paling itu kemarin PSIM kan, tapi udah kalah juga tuh karena Borneo emang menurut gua ya Borneo ini tim yang adaptif. Dia tahu persis menghadapi misalkan lawan PSIM yang punya lawan Persija yang punya dominasi penguasaan bola, dia coba turun ke bawah, nunggu low block, pressing setengah lapangan, di tengah lapangan dia gabret itu semuanya. Dan akhirnya banyak banget bikin kesalahan pemain-pemain Persija. Tim yang adaptif lah gitu. Gua ngeliat ya, mereka juga sebenarnya bisa main-main penguasaan bola, mereka punya kreativitas juga ketika menguasai bola, nggak cuma dari transisi doang. Ini tim yang lengkap menurut gua. Jadi ya belum ketemu aja celahnya sih. Gitu. Borneo ini agak susah juga nih. Gitu. Iya, belum kesandung aja emang. Iya, belum. Makanya kalau dibilang Borneo ini belum ketemu aja tim-tim yang lagi ya tim-tim yang gede lah, tim-tim kuat kayak Persib atau siapa Persebaya atau apa. Sebenarnya enggak juga. Ya kalau kita bicara antitesisnya nanti Borneo bisa siapa aja, who knows gitu, tiba-tiba Persijap datang atau Persijap Persis Borneo main ke Persijap tiba-tiba kalah, itu bisa aja, nggak menutup kemungkinan karena di Super League kan hal-hal seseru yang itu ya lagi. hal-hal yang siapa bisa makan siapa ya? Siapa bisa makan siapa, bahkan tim yang 3 tim baru promosi juga langsung jadi calon juara, itu hal yang sangat umum kalau di Super League. Yang baru kebentuk 2 tahun jadi juara liga juga udah ada. Ada baru kebentuk. Iya. Ya itu dia ya, tim on fire ya, pasti nggak jauh pembahasannya dari Borneo dan PSIM lah ya. Tapi kok coba gua iniin lagi. Sebaliknya gitu, di balik tim yang on fire ada tim yang mengecewakan. Ya kita nggak bisa bilang bahwa tim ini jelek gitu. Itu karena masih awal musim. Paling tidak gue bisa bilang ini tim ya mengecewakan lah. Mungkin dengan ekspektasi yang sebelumnya tinggi terhadap tim ini, tapi penampilannya ya kurang gitu, terlalu jauh dari ekspektasi. Menurut lo siapa di? Kalau dari indikator yang lu kasih, ekspektasinya lumayan tinggi tapi segala macam. Ada ngelihat di sejauh ini ya, sejauh ini sih gue ngeliat di Madura. Karena Madura United kayak kita tahu biasanya kan di awal musim mereka tuh mode Borneo kayak sekarang nih, mode on fire, nyerang, attacking dan segala macam. Tapi sejauh ini kita lihat Madura belum tampil sebagai Madura yang semestinya di awal-awal liga, malah sekarang ada di papan bawah. Dengan tim yang mereka punya saat ini. Jadi menurut gua kalau bisa ada satu tim yang nggak seperti biasanya tampil di bawah ekspektasi atau di bawah perkiraan banyak orang, ya kalau bisa dibilang Madura sih. Tapi Madura kan dari musim lalu kan sebenarnya udah goyang ya kapalnya ya, karena kesulitan finansial. Tapi nggak yang kalau gua ngeliat ya nggak yang tiba-tiba baru 5-6 pekan mereka udah di bawah dan nggak yang langsung di bawah. Jadi lu mikirnya di awal musim bakal naik dulu gitu. Biasanya kan mereka baru habis bensin itu di pertengahan sampai akhir musim kan, baru Madura ya entah pemain bintangnya pindah ke tim lain, entah akhir musim mereka langsung kalah. Itu ya, Madura memang terlepas dari faktor non teknisnya dari tim yang lagi nggak gajian dan mereka agak ini juga ya, biasanya kan mereka melahirkan pemain-pemain asing yang cukup tiba-tiba namanya melambung itu banget gitu kan. Kadang pemain baru gitu, pemain yang baru datang kayak Dalberto itu kan sebenarnya dari Madura tuh, Dalberto Arema tuh, Rivera, Lulinya awal-awal juga luar biasa dan awal musim ini ya Jaja. Madura nih jago maksudnya buat ngulik-ngulik pemain asing, tapi musim ini kayak mereka belum nemu lagi tuh pemain asing yang bisa tiba-tiba tampil luar biasa. Kalau lu siapa yang cukup mengecewakan Mas Tim? Kalau tadi Abdi bilang Madura, gue sih nggak terlalu terkejut dengan Madura ya. Karena kalau nggak salah ketika prediksi awal musim itu, gue pribadi justru menempatkan Madura sebagai salah satu tim yang berpotensi degradasi bareng PSBS sama siapa lagi lupa gitu. Karena emang kondisi Madura ini nggak seideal itu.
Sebenarnya emang dalam beberapa tahun terakhir Madura punya kekuatan yang sering mengganggu ya di papan atas, terutama waktu yang ada Championship Series itu juga kan Madura sempat bagus juga di situ. Tapi entah ya, mungkin dipicu dari masalah di internal ketika Bapak Ahsanul Kossasi terjerat kasus itu, terus dan lain-lainnya juga turut mengganggu sampai akhir Madura hampir terdegradasi juga musim lalu juga, terus sempat kondisinya nggak ideal sehingga musim ini gue sempat memprediksi Madura ya bakal mungkin jadi salah satu calon terdegradasi. Gitu. Oke. Tapi kalau yang mengecewakan, gue menyoroti singkat mungkin 3 tim ya di level yang cukup mengecewakan sama yang sangat mengecewakan gitu. PSM itu termasuk yang sangat mengecewakan karena ekspektasinya di awal musim tuh PSM bakal bisa ngasih perlawanan lah gitu. Tapi tiba-tiba dia di beberapa tandingan awal nggak bisa menang, bahkan sempat nggak menang dan nggak kalah sampai akhirnya kalah juga dan akhirnya baru dapat kemenangan waktu lawan Persija ya, gitu. Terus ternyata baru kita tahu ada masalah lagi di gajinya dan mungkin itu jadi salah satu pemicunya gitu. Dan lalu yang lainnya itu Persib tergolong yang di luar ekspektasi karena nggak berekspektasi kalau Persib bakal fluktuatif seperti sekarang gitu sampai menelan 2 kekalahan itu sebenarnya sebuah pencapaian yang gue nggak berekspek dari Persib bakal seperti itu. Dan secara permainan juga kalau ngelihat di layar kaca dan di lini masa beberapa komentar dari teman-teman mungkin Bobotoh gitu juga masih cukup banyak yang kurang puas dengan permainan Persib, terutama permainan para pemain asingnya, beberapa pemain asing yang dianggap masih mengecewakan. Nah itu juga di bawah ekspektasi juga. Sama paling siapa ya? Bali juga kurang. Bali kita beranggapan Bali dengan geng Belandanya ini bakal menggigit di awal musim. Si Gepens juga mainnya sebenarnya keren sih, di awal-awal tuh sangat menjanjikan, tapi ternyata penampilannya masih fluktuatif gitu kan. Itu juga sangat mengecewakan kalau gue. Iya, gue juga sebenarnya paling mengecewakan buat gue sebenarnya Bali karena terlepas dari sepeninggal Teco ya kan, ya gue berharap Bali bisa kembali mempermainkan sepak bola atraktif mereka yang dengan sepak bola Belanda Connection-nya itu ya kan, dari beberapa musim di 2017 2018 kan kalau nggak salah ya, zaman Convalius, dan itu kan banyak gol tercipta dari mereka, permainannya juga enak ditonton. Tapi sekarang sama sekali belum terlihat, terlebih pas lawan Persija malah muncul lagi lagu lamanya Bali yang lu udah ganti pelatih biar main atraktif karena lu udah bosen gitu main kayak gitu, malah main kayak gitu lagi, kan janggal ya, ngapain ganti pelatih gitu, mending Teco aja udah paling udah. Aneh gitu. Tishman Gopel mainnya luar biasa, kipernya juga tampil kacau itu, kipernya susah banget namanya Mike Hampeter namanya agak susah sumpah, namanya agak susah itu kipernya, sama ya Tishman Gopel. Udah sih paling itu Belanda yang menurut gua cukup bikin gua kagum gitu di awal musim ini. Ya kalau Persib ya itu juga sama. Di awal musim kita dengan Persib dengan gimmick-gimmick mendatangkan pemainnya, memperkenalkan pemainnya, gua rasa, dan tim komunikasi yang lebih aktif gitu kan, lebih komunikatif kepada, lebih proper lah penyajian konten-kontennya, pemain-pemainnya kepada supporter. Gua berpikir ini pemain-pemain yang bakal lebih dari Ciro atau David da Silva, karena setelah ini kan Persib main di Asia gitu kan, dan ketika mereka melepas Ciro, David da Silva, sampai siapa namanya yang dilepas di tengah, Tyron Delpino itu dilepas, itu gue agak janggal. Maksud gue
Artinya mereka udah menyiapkan pemain-pemain Harus lebih baik yang dibandingkan harusnya tadi lebih baik itu. dibandingkan mereka. Ternyata baru Mbappe doang tuh, William Barros tuh yang jago tuh. Gua akuin jago tuh orang. Gua akuin Ramon Tanque, Luciano Goicoechea dan lain-lain itu masih menurut gua belum. Dan sejauh ini kayak Federico Barba lumayan tuh bisa setidaknya Firm bisa, di posisinya. iyalah perform gitu sama si Matt Ricciardi gitu. Ya itu sih Persib juga cukup mengecewakan menurut gua penampilannya, walaupun Persija lebih mengecewakan lagi setelah di awal musim. Enggak, aman kok Persib sejauh ini enggak mengecewakan. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Wah, baru nih orang sialan nih. Terlalu aman nih. Gitu maksudnya ya Persija lebih mengecewakan karena di awal kita udah. Iya, karena di awal ekspektasi publik itu udah tinggi. Enggak ada. Enggak ada yang berekspektasi Persija bakal langsung tancap gas gitu. Iya, Itu kayaknya maksud enggak gua, ada. tapi kan di awal Setelah itu di 4 laga awal lah. Karena sempat dia Iya. naik, jatuhin lagi. Ekspektasi Persija itu naik setelah kemenangan pertama itu yang bikin pertama. ekspektasi Iya. langsung Yang naik. sampai sekarang line up-nya nggak balik-balik lagi tuh. Iya tuh, itu aneh juga tuh. Arli langsung menghilang. Ari sejak nangis nggak main-main lagi. Ya itulah tim-tim yang mengecewakan versi kami ya. Selanjutnya kita coba langsung bahas pemain aja. Pemain yang perform sejauh ini, pemain muda dan pemain asing, Mas. Pemain Satu asing. Atau beberapa? Pemain muda. asing gue cukup amazed dengan Juan Villa. Juan Villa. Juan Villa ketika kita melihat seorang Mariano Peralta ya, menjadi sosok yang sangat sentral di lini tengahnya Borneo dan dianggap sebagai ibaratnya kalau di beberapa tim lain misalnya ada Mesidoro di Dewa yang sangat penting sentral di tengah, ada Jepalente juga di mana tadi yang sangat vital. Nah di Borneo ada seorang Peralta yang cukup sentral dalam lini serangnya Borneo, tapi ternyata muncul pelengkapnya yaitu seorang Juan Villa yang awalnya dianggap sebagai untuk menggantikan Lili Pali lah yang cabut ke Dewa gitu. Ternyata penampilannya jauh lebih baik dari Lili Pali sejauh ini dan sangat menonjol gitu, membuat lini tengah dan depan Dewa ini menjadi semakin menakutkan ya. Apalagi jadi gue ngelihatnya kayak Borneo. Borneo jadi kerjanya ke Hirose yang tadinya cukup berat di lini tengah tuh jadi kelihatan lebih mudah karena kayak dua pemain ini Peralta sama Juan Villa cukup dominan hingga membuat Keyores ibaratnya tinggal longkang kaki aja, bahkan kalau mau udah gue ikut bantu nyerang deh gitu. Makanya dia bisa nyetak gol kemarin tuh. Iya, tapi emang kayak Hirose kan dia tugas beratnya itu kan di bertahan kan sih. Iya, dari dulu juga memang atribut bertahan dia yang bikin dia menonjol gitu. Berarti Juan Villa itu ya. Villa bikin puzzle pentingnya si Borneo. Kalau main muda pemain muda. Siapa ya? Kayaknya yang cukup salut dengan Cahaya Supriyadi. Oke. Ya. Sebenarnya dia tuh bagus ya, dari di Persija juga oke, sampai akhirnya dia keluar. Dan ekspektasinya ketika dia jadi andalan timnas kelompok usia kan, ini bakal jadi kiper masa depan lah ya. Tapi potensi dia siapa yang bisa memanfaatkan gitu di jajaran klub elit lah, di papan atas gitu. Dan akhirnya SCM berhasil mengoptimalkan potensinya Cahaya dan ya worth it. Dia bisa menjawab ya. Dia bisa menjawab gitu. Karena jarang sih ya, maksudnya tim-tim Liga 1 tim Super League tuh maksudnya yang ngandelin kiper muda gitu. Walaupun ya ada mungkin Persebaya, Arema zaman dulu. Ya, Persebaya, PSIM itu yang terlalu sering banget gitu kan, kayak Hernando, terus ada Reza Arya gitu dan lain-lain. Nah iya itu kan geng-gengnya dia ya, kayak Hernando, terus Adi Satrio, terus ya beberapa nama lain gitu kan. Dan Akil Safik. Di 1-2 tahun terakhir kan klub-klub Liga 1 udah mulai
FOMO ngambil kiper asing kan. Iya. Nah, di saat- Gara-gara ini tuh Filipin siapa? Hamaruk. Ini kamar Jauh banget. jeng-jeng tuh, Kiper jeng-jeng. Filipin kemarin siapa? Kevin Mendoza. Ah, Oh, Kevin Raymond Doza from Filipina. tahu. Atau Julian Itu ya, Schwarzer. Ya, Cahya Supriyadi sama si John Villa tadi ya berarti. John Villa menurut gue luar biasa sih. Karena ini orang mainnya efektif dan simpel banget. Tanpa banyak gimmick gocek-gocek samba ala-ala Brazil gitu kan. Pemain-pemain Latin ala kadarnya yang mengandalkan visi aja. Visi bermain. Dia juga sebenarnya senang dia megang bola. Tapi visi bermain dia yang utama gitu. Kita ngeliat kemarin 2 asisnya lawan Persija kan luar biasa ya. Ya sama kayak kita dulu ngelihat gimana Wiljan Pluim bermain di PSM. Efektif aja main. Gocekannya juga Gak efektif. kebanyakan gitu. dia, gak kebanyakan Goyang-goyang. goyang-goyang, Iya. tapi masuk aja. Satu gocekan, satu sentuhan, gocek langsung itu. Wah, Nah. itu Juan Villa itu. Juan Villa luar biasa kamu Juan Villa. Loh, siapa? Main asing dan Pemain main asing muda. ya, pemain asing. Kalau nggak nyebut, ya udah Peralta udah berkali-kali disebut lah ya. Gue yakin pasti tadinya lu mau nyebut Alano cuman karena lagi ngedrop jadi nggak jadi. Ya. Iya karena maksudnya kalau pemain asing sebetulnya di klubnya masing-masing udah cukup jadi andalan. Sebenarnya bukan Alano Mas, Siapa? Maxwell. Oh Maxwell. Maxwell karena dia dari awal terlepas dari hasil Persija yang belakangan ini sejauh ini dia masih ya di 2 pertandingan terakhir lah udah mulai tumpul lah ya. Kalau ngomong impresif sebetulnya ya Maxwell ngasih dimensi baru lah di permainan Persija yang udah beberapa musim belakangan itu selalu ngandelin dari lini sayap gitu, selalu ngandelin crossingnya Rico disambut sama Simic dan segala macam. Tapi udah lama sejak, kalau yang gue inget sih sejak Robertinho Puliara, Persija udah nggak punya lagi tipikal playmaker gelandang serang yang berani nusuk ke tengah, entah itu dari penetrasinya dia atau kasih bola-bola di tengah. Permainan itu yang sebetulnya jadi penyegaran di awal-awal liga sama Persija. Dan Maxwell memang benar-benar tampil maksimum dan well gitu. Jadi di pertandingan awal gitu. Ya kita nggak tahu di 2 away besok akan seperti apa. Tapi sejauh ini kalau ngomong lawan katanya mengecewakan, Apa? memuaskan. Memuaskan. Setidaknya memuaskan, memberi nafas baru. Maxwell sebetulnya bisa dibilang jadi salah satu transfer paling pas lah di Super League musim ini ya. Oke, buat Persija ya. Bukan Bruno Tubarao. Golin itu. Itu mengecewakan kalau itu. Main muda salah. Pemain muda sebetulnya ada beberapa, karena kita ada Rivaldo, ada Komang, ada Raka juga, dan terutama Raka karena statusnya dia ada di tim yang bisa dibilang underdog, tapi sejauh ini bisa, gak usah PSIM-nya, Rakanya sendiri juga kan dari week in week out mainnya bisa konsisten, bisa bagus. Dengan usia yang segitu sebetulnya juga bukan sesuatu yang mengecewakan. Kalau ngelihat PSIM musim lalu juga banyak banget pemain muda yang mereka pakai gitu di squadnya sampai juara Liga 2. Ada Vigo Dennis, Arlan dan lain-lain. Arli dan lain-lain. Jadi maksud gue mental itu udah kebangun sama si PSIM dan Raka. Tinggal ngelanjutin aja musim ini permainan ada di level yang seharusnya. Sekarang dia ada di kasta tertinggi, udah ada di tim senior dan persaingan yang ya harusnya lebih bagus lagi daripada Liga 2. Jadi ya pemain muda Raka Cahyani. Raka ya. Oke, kalau gue sih pemain asing tuh gue lebih ke yang ini ya. Gue ada beberapa kayak gue tuh pertama kayak Digimon Gopel itu luar biasa kan. Di samping pemain Bali lagi ngedrop penampilannya, tapi Digimon Gopel selalu jadi tumpuan utama serangan Bali sepeninggal Privat Barga dan Eber Besa. Selalu serangannya ke dia, dan ini orang kenceng banget larinya men. Larinya kenceng banget. Dan umpannya tuh akurat gitu. Yang crossingnya bagus. Iya, crossingnya bagus. Gue
ya jarang aja sih ada pemain-pemain yang kayak gitu. Nih tipikal-tipikal kayak Ciro sebenarnya yang kayak gini. Bedanya ya Ciro lebih eksplosif aja gitu, lebih Bisa masuk. skillful gitu, lebih skillful lah ya, beda-beda sama pemain Eropa gitu yang sebenarnya skillnya nggak banyak keluar tapi lebih efektif gitu, lebih efisien permainannya. Lisbon Goval dan satu lagi kayak William Barros nih janggal nih pemain. Ini pemain janggal kenapa? Karena tiba-tiba golin mulu anjir. Gitu. Karena nggak link kanan kiri itu nggak segitu masuknya, nggak segitu nyatu. Gitu. Dia sendiri yang golin. Tapi dia bisa golin itu tuh. Maksud gue di samping penampilan Persib yang aneh banget awal musim ini gitu, di samping sana sini belum tune in, ngoper sana sini nggak kena gitu tuh. Pernah nonton Persib lawan Arema apa? Nggak masuk, terobosan, dia lari kemana pemainnya gitu. Tapi Barros bisa golin gitu kan, ini aneh nih pemain ini. Dark Magic ya. Dark Arts juga ya. Ini aneh nih, William Barros aneh gitu. Tapi ya makanya gitu pemain apa mungkin Boboto belum melihat gitu nih orang spesialnya apa, tapi sejauh dia bisa golin ya. Karena kan lihat gol kan. Why not gitu, nggak apa-apa gitu gol. Yang namanya striker yang dilihat ujungnya gol gitu. Mau lu nggak bisa gocek, mau lu kayak gimana, apa positioning lu kayak Muller aja kan tiba-tiba golin ya, lu bagus berarti main bagus gitu. Zagi kalau belum ketemu aja gitu kan, apa lu tipe pemain kayak gimana, dan Bojan kayak belum nemu aja gitu komposisi utamanya kayak gimana gitu, karena dia sering jadi striker utama, sering juga kadang jadi winger kiri atau winger kanan gitu, belum nemu aja dia posisi yang pasnya gimana. Tapi William Barros ya cukup mengejutkan sih buat gue. Cukup mengejutkan gitu. Tapi buat main muda, Rivaldo Pakpahan luar biasa menurut gue. Dia main di samping kayak Hirose yang tenaganya kita tahu nggak ada habisnya. Dia maju mundur, tapi dia bisa ngimbangin kayak Hirose. Dia tetap di tengah, dia stay on position. Ini pelajaran buat pemain muda ya sebenarnya ya, kayak selagi lu muda ya udah lu magang magang. Iya, magang aja, stay aja dulu gitu. Stay aja lu coba apa ya namanya, kayak perbaikin kalau misalkan lu ada yang salah, lu evaluasi di posisi lu selagi itu. Ini coba lu maksimalin posisi lu dulu aja gitu. Jangan kemana-mana dulu gitu. Sebenarnya ya stay on your position aja gitu. Rivaldo Pakpahan secara bertahan bagus, distribusi bolanya juga lumayan bagus lah. Dan dia bisa ngimbangin kayak Hirose, itulah. Sebenarnya Borneo juga banyak pemain-pemain muda bagus sih. Menarik ya. Komang, si Fajar juga ternyata masih 2-3 tahun tuh Fajar. Main udah lama tapi 2-3 tahun kayak Sadil. Kayak Witan. Witan masih 24. Donnarumma masih 26. Donnarumma masih 26. Itu main modal kayak, ini orang udah lama nih main tapi kok masih 25-an aja nih. Umurnya belum 25, Fajar Fatur Rahman tuh. Aduh kacau Fajar Fatur Rahman. Ya itu ya paling ya pembahasan kita soal recap dari 7 pekan pertama Liga 1. Kalau dari wasit dan VAR gimana menurut kalian? Ada komentarnya gak? Pasti di setiap musim wasit dan VAR bakalan ada aja yang komentar soal kinerja mereka, terutama buat yang merasa dirugiin ya. Ya apalagi kalau musim ini kita udah lihat langsung kemarin di pertandingan Persib dan Persebaya. Jadi Persebaya lumayan protes dan cukup jadi isu juga dari kinerja. Kalau dari kinerja teknis sebetulnya gue merasa bukan dalam kapasitas yang wasit ini bagus, wasit ini enggak. Tapi kita nggak bisa mungkir lah ada beberapa keputusan-keputusan wasit yang setidaknya buat itu bikin jadi polemik juga kan. Cukup harusnya jadi perhatian gitu sama komite wasit. Jadi ya itulah ada beberapa VAR yang ada beberapa momen yang ya harusnya VAR tapi kenapa nggak di review yang kayak gitu-gitu lah sebetulnya. Lalu gimana penilaian lu terhadap wasit dan VAR sejauh ini? Wasit sih normal ya, normal. Ada wasit yang bagus, ada wasit yang melakukan banyak kesalahan. Itu jadi dinamika di sepak bola yang memang selalu jadi hiburan. Bahkan ketika VAR mengintervensi sepak bola kan kita sempat ada kekhawatiran bahwa dinamika sepak bola akan sangat berkurang gitu kan, drama-dramanya berkurang.
Tapi ternyata masih ada celah untuk wasit ini melakukan drama-drama yang menghibur Ternyata kita. ada drama baru yang kebentuk. Drama baru, gimmick-gimmick baru, dan itu cukup menghibur kita ya. Pada akhirnya kan di setiap pertandingan wasit memimpin, ada positif, ada negatif, ada keputusan yang benar, keputusan yang salah, dan yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Pada akhirnya hal-hal seperti itu akan selalu terjadi gitu kan. Lebih ke sana sih, lebih ke sana kan. Pada akhirnya yang penonton ya akhirnya penonton netral ya melakukan penilaian seobjektif mungkin dari sudut pandang subjektif dia ya. Tapi ketika supporter dari kedua tim ya pada akhirnya yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Udah pasti gitu kayak aja. gitu ya, pasti kayak Nah gitu. sebetulnya penonton netral pun bisa jadi nggak melihat ada masalah. Mungkin. Karena nggak jadi isu buat dia. Iya, karena ya kelihatannya cuman ya udah biasa aja Ya udah. gitu. Ini hal-hal yang biasa mungkin gitu. Ya. Ya lagi-lagi wasit manusiawi sih menurut gue juga yang perlu dievaluasi aja lah. Gitu Pasti. aja sih. Kalau Perlu kekurangan dievaluasi pasti banyak loh. Pasti banyak, pasti ada karena wasit La Liga aja banyak banget kesalahannya bos. Iya, makanya wasit Super Premier League League, gitu. Premier Premier League yang League katanya juga liga terbaik ke dunia aja PGM, OL aja OL. sering klarifikasi mulu kan logikanya. Apalagi Super League gitu kan ya. Tapi ya Iya. itu dia. Yang penting transparansi dan evaluasinya aja Ya, gitu. itu dia. Yang dilakukan ya di tangan Ketua komisi wasit. komite wasit Ogawa. Oga ya. Mod- Siapa ya? Ogawa striker Ogawa ya. kayak strikernya NEC Breda NEC Nesmigen. Komite wasit PSSI. Yang kemarin gantiin Iya, Yoshimi Ogawa ya. Ogawa, Pak Ogawa ya. Kita respect, semoga beliau bekerja dengan baik lah gitu. Nah, kita juga punya wasit Jepang kan? Hah? Kita ada wasit Jepang juga ya? Wasit biasanya seminggu per pekan biasanya ada wasit Wasit luar sih. wasit Nggak luar. Jepang doang. Enggak biasanya. cuma Jepang ya. Iya, beberapa Oh, iya, kayak dan- kemarin yang Arema lawan Persib itu wasit Afghanistan atau apa itu? Itu yang apa keputusan ada tuh pemain Arema ditarik gitu. Akhirnya nggak penalti. Ya gitulah. Ya itu minim Ya. kontak juga sih menurut gue, yang nggak apa-apa itu. Subjektivitas wasit manusiawi pada akhirnya kan. Ya itu pembahasan kita terkait recap daripada Super League sepanjang 7 pekan berjalan. Sampai jumpa di episode berikutnya.